protokol kesehatan dan panduan perjamuan kudus. Cuci tangan bila tempat mencuci tangan kosong. Lewati bila ada orang lain. Cek suhu tubuh. Suhu di atas 37,5 tidak diperkenankan masuk gereja. Tetap jaga jarak. Wajib menggunakan hand sanitizer. Persiapan perjamuan higienis dan aman. Bila perlu semprot plastik dengan hand sanitizer dulu. Jangan sentuh roti dengan tangan. Keluarkan separuh roti dengan tangan tetap memegang plastik. Makan roti tanpa menyentuh dengan tangan. Keluarkan anggur dan buka penutupnya lalu minum. Usahakan tangan tidak masuk ke dalam anggur. Salam jarak jauh. Hindari berkerumun saat pulang. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita bersyukur di hadapannya. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari miliki hati yang rindu, hati yang haus akan Dia. Kita siapkan hati kita, memberikan pujian penyembahan yang terbaik mengalir dari hati setiap kita. Bila setiap kata, setiap pujian yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan hati setiap kita. Dengan kesungguhan hati, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih Engkau izinkan Tuhan untuk datang mendekat beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Maupun yang ada di rumah Tuhan, atau dimanapun Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir karena Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
percaya itu Tuhan. Kuasa kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat setiap umat-Mu menaikkan pujian dan syukur, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami, Allah yang hidup, kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sorakan kegirangan kita, sukacita kita pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia yang menjagai kehidupan setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dasar, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dasar dan terpenuh kuasa. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat,
yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Mari kita sorakan. Tak terbayang kebesarannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan, Kau besar bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Raja yang perkasa dalam kehidupan kami. Silakan duduk. Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Jangan pernah menyangka, mengira, bahkan berpikir di luar Dia kita akan dapat hidup. Di luar Dia kita akan binasa. Mari kita belajar serahkan seluruh kehidupan kita di dalam Dia. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita.
pujian ini dengan kesungguhan hati, bahwa Dialah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku kepadamu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau jaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku kepadamu, rasakan hadirat-Mu, Oh Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau jaya mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. 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 Jadikan kami Tuhan rencana-Mu yang hidup Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka telinga, buka pikiran kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami, kiranya firman itu tertanam menjadi benih yang hidup, bertumbuh, berakar, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul dipulihkan atau restore. Saya mengucap syukur kita bisa kembali beribadah bersama-sama karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik bagi kita ya, sampai tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa baiknya Tuhan. Baik, kita akan baca ayat ini. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini jadi banyak kontroversi karena bisa dipakai untuk tujuan yang salah. Kadang-kadang ya tidak dipungkiri ada gereja yang sembarangan memakai ayat. Akhirnya dipakai ayat ini untuk meninabobokkan orang Kristen. Dan pasti bukan kelegaan yang terjadi,
mungkin bisa saja kelegaan semu yang terjadi, akhirnya tidak bertumbuh secara rohani dan tetap begitu-begitu aja. Padahal ya, ayat ini apabila kita mengerti dengan baik, dengan benar, akan mendatangkan berkat. Akan benar-benar melegakan kita. Dari rasa lelah, dari rasa stres, dari rasa mungkin kita bawa beban yang sangat berat di hidup ini. Mungkin setiap masalah yang kita bawa, Tuhan akan kasih yang namanya kelegaan. Dan terutama ayat ini mendatangkan yang namanya kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. Jadi ayat ini bukan berbicara soal berkat material. Berkat material itu mengikuti ya, dari yang namanya berkat rohani. Nah, ada dua tipe orang yang Tuhan undang, marilah kepadaku. Ya. Dua tipe ini yang letih lesu dan berbeban berat. Yang pertama yang letih lesu. Apa artinya letih lesu di ayat ini? Terjemahan yang lebih tepat dari kata letih lesu ini adalah sedang bekerja keras, Bapak Ibu. Jadi bukan letih lesu. Jadi marilah datang kepadaku semua yang sedang bekerja keras. Itu dari bahasa aslinya seperti itu ya. Alkitab kita memang diterjemahkan. Ada kesalahan terjemahan bukan berarti Alkitab aslinya ada kesalahan. Tidak, Alkitab aslinya tidak ada kesalahan. Kesalahan terjemahan itu biasa, normal. Nah, jadi sedang bekerja keras ini dalam artian dia sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya ini. Kamu punya beban untuk melayani orang tuamu. Kamu punya beban untuk melayani di gereja mungkin. Kamu punya beban untuk mengubah pola pikir seseorang. Jadi sedang bekerja keras, bukan berhenti bekerja keras. Oh dulu aku pelayanan hebat. Terus berhenti. Bukan orang itu yang Tuhan panggil untuk datang. Tapi orang yang sedang bekerja. Lalu yang kedua yang berbeban berat. Apa yang dimaksud berbeban berat? Beban berat ini adalah beban dari pelayanan, resiko. Resiko mengikut Yesus. Dicemooh, dihina. Itu bebannya. Nah, dua tipe orang ini yang dipanggil oleh Tuhan. Bisa juga yang sedang bergumul dalam dosa, pengen lepas dari dosa. Dua orang ini yang Tuhan panggil untuk datang. Yang alami masalah juga Tuhan panggil. Ya, setiap manusia pasti mengalami masalah. Masalah ini adalah bagian kehidupan yang kita tidak pernah bisa lepaskan. Kalau kita berani bilang, saya tidak punya masalah. Itulah masalahnya. Kalau tidak sedang mengalami masalah, berarti itu punya masalah. Karena tidak sadar. Karena tidak sadar. Orang yang seringkali merasa tidak punya masalah, dia sebenarnya terjebak dalam masalah yang dia tidak ketahui. Nanti ketika kita di sorga, baru lepas dari semua yang namanya masalah. Dan masalah ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Bukan masalah yang dibuat-buat ya. Kayak sekarang kan ada pandemi. Kita tahu ini masalah. Jadi masalah yang dibuat-buat itu misalnya kita sengaja tidak jaga kesehatan, tidak jaga kebersihan secara sengaja. Bukan orang yang buat-buat masalah itu yang Tuhan panggil. Ya, kalau orang buat-buat masalah itu urusan lain. Tapi ini masalah yang benar-benar masalah. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Yang tidak kita buat secara sengaja, itulah yang Tuhan panggil. Nah, di dalam Matius 3 ayat 12 dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Tuhan itu memakai masalah untuk menampi kita. Dipilih.
Ya, ditampi itu, jadi ayat ini latar belakangnya adalah penampian gandum. Jadi orang Israel sana, kalau menampi gandum, mereka itu gandumnya itu ditaruh kayak kalau di sini mungkin dibilang tempeh. Ya. Diterbangkan gini, lalu ditiup pakai kipas. Untuk memisahkan dari yang namanya gandum yang aslinya, dengan yang namanya serbuk-serbuk yang kecil itu. Jadi gandumnya dibersihkan. Nah, dan ini adalah bagian dari Tuhan Yesus untuk menampi kita. Supaya terlihat mana yang benar-benar gandum, mana yang bukan. Jadi masalah ini Tuhan izinkan terjadi. Untuk menampi kita, untuk melihat mana yang benar-benar serius sama Tuhan, mana yang tidak serius sama Tuhan. Dan yang tentu yang tidak serius itu akan dibuang. Ini akan kelihatan Bapak Ibu. Yang tahu kita sedang ditampi atau tidak, tergantung kesadaran kita masing-masing. Jadi alangkah lebih bijak ketika kita mengalami suatu masalah, cari apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam masalah ini. Pasti ada maksudnya Tuhan, tidak mungkin masalah itu tanpa ada maksud Tuhan. Nah, di ayat yang sebelumnya, Yohanes mengatakan Tuhan itu akan membaptis dengan api. Ini perumpamaan. Bukan berarti kita dibaptis dengan api secara literal, api sungguhan gitu. Bukan. Nah, ini perumpamaan. Sekali lagi Alkitab itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Api ini ditafsirkan sebagai masalah. Saya juga percaya itu karena Paulus juga mengatakan bahwa pekerjaan orang itu akan diuji dengan api. Dengan masalah. Pelayanan itu diuji dengan masalah. Kita lebih sering di rumah muncul masalah. Yang selama ini tidak ketahuan, tahu-tahu muncul. Oh, ternyata suamiku seperti ini. Ternyata istriku seperti ini. Ternyata merawat anak susah juga. Muncullah masalah-masalah yang selama ini tidak kelihatan. Dan alangkah tidak bijaknya ketika kita mengalami masalah, kita cari kambing hitam. Pasti salahnya ini. Pasti yang salah ini. Kalau dirunut Bapak Ibu, mau dirunut ya, salahnya siapa dicari ini. Misalnya kita sedang berantem. Salahnya kamu tidak seperti itu. Yang situ bisa bilang, kamu kalau tidak lahir juga tidak akan terjadi ini masalah. Ujung-ujungnya yang salah Tuhan Bapak Ibu. Kalau ditarik garis panjang. Makanya tidak disarankan di Alkitab. Kalau kamu salah, adili sesamamu. Tidak ada ayatnya itu. Karena kalau dirunut garis panjangnya seperti itu. Jangan juga menyalahkan setan Bapak Ibu. Saya harus membela setan sekarang. Ya. Karena kadang-kadang kita punya masalah, setan yang disalah. Gara-gara setan. Gara-gara setan ini. Setan itu memang ada. Tapi ketika kematian Yesus dan kebangkitannya sudah bertekuk lutut, kuasanya sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bukan berarti terus, setan berarti tidak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa, setan itu menggoda. Dia masih bisa menggoda kita. Tergantung kita mau tergoda atau tidak. Nah itu. Kalau kita yang tergoda, berarti yang salah kita kan. Seperti Ayub, Tuhan izinkan kok. Setan itu mencobai Ayub, Tuhan izinkan. Begitu juga dengan kita. Artinya, kalaupun setan yang bikin masalah, tetap ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan tetap izinkan. Nah, masalah ini Tuhan izinkan terjadi untuk menampi dan bukan menyeleksi kita. Untuk mencari tahu siapa yang benar-benar anak Tuhan. Siapa yang benar-benar serius sama Tuhan.
Bukan menyeleksi kita. Oh, sekali kita ngalami masalah, terus salah gitu. Ya sudah, salah masuk neraka. Tidak. Menampi itu maksudnya kita ngalami masalah, kita salah, kita belajar. Itu ditampi. Jadi ini satu kabar baik bagi kita. Tuhan tidak pernah mengeliminasi yang terseleksi. Di pandemi ini, saya lihatnya sebagai alat penampian. Kelihatan. Ada orang yang stres, ada orang yang depresi, ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang pengen Tuhan Yesus cepat datang. Selesai kan masalah kalau Tuhan Yesus datang. Ada yang cuek, tidak peduli. Oh, COVID itu konspirasi. Ada yang ngomong gitu. Ya kan? Ada juga yang tidak percaya, tidak ada COVID itu. Ada yang menghadapi dengan tenang. Ada yang menghadapi dengan logis. Macam-macam kelihatan orangnya. Dilihat dari mana? Dari sikapnya. Saya tidak berhak menghakimi, oh ini salah itu salah ketika pandemi ini. No. Bukan maksud saya seperti itu. Tapi kita akan lihat diri kita sendiri. Gimana sikap kita sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika masalah itu terjadi, seharusnya tidak menjadikan kita malah minder sama Tuhan. Tuhan akan terima dengan tangan terbuka bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau meresponi apa maunya Tuhan. Tuhan katakan di sini, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Jadi tadi dua tipe orang itu diundang Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Datangnya ngapain ini? Nah ini yang seringkali tidak banyak dijelaskan. Saya lihat di khotbah-khotbah, tidak dijelaskan. Marilah kepadaku, ngapain ini? Jangan dikira ini cuma datang ke gereja, berdoa, selesai masalah. Maksud dari ayat ini bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga mengundang Petrus, mari ikut aku. Mari Tuhan juga mengundang Yohanes, Tuhan juga mengundang Andreas, mari ikut aku. Artinya apa? Datang untuk dimuridkan ini Bapak Ibu. Jadi ayat ini bukan sekedar datang ke gereja doa, minta saran dari pendeta, minta saran dari teman-teman seiman. Bukan hanya itu. Tapi benar-benar datang untuk dimuridkan Kristus. Datang menjadi murid Kristus, menjadi pengikutnya dan percaya. Untuk dibentuk, diubah serupa dengan Kristus. Ini ayat yang seringkali jadi kontroversi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngalami masalah, enak denger ayat ini. Marilah kepadaku yang berbeban letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku sudah doa, aku sudah ke gereja. Masalah yang tidak selesai Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan masalah kita buat-buat. Jangan-jangan kita datang bukan untuk dimuridkan sama Tuhan. Cuma minta sama Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku ini. Kadang-kadang orang itu berdoa, benar berdoa, serius berdoa. Hanya saja kadang-kadang permintaannya, kata-katanya kepada Tuhan salah. Kalau salah meminta kepada Tuhan, datang dengan hati yang salah apalagi, Tuhan tidak akan jawab. Bukan berarti Tuhan tidak mau jawab. Tuhan tidak menjawab, itulah jawaban Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak perlu jawab Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk koreksi kita. Kita jangan-jangan datang dengan cara yang salah. Dengan motivasi yang salah. Minta Tuhan selesaikan. Kita doa kadang-kadang gini. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Coba lihat dari sudut pandangnya Tuhan Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada orang datang dengan doa yang seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara?
Memangnya aku penyelesai masalahmu? Memangnya terus fungsimu buat apa di dunia itu? Kalau semuanya diserahkan sama Tuhan, kamu buat apa? Kan gitu Bapak Ibu. Kita tidak benar-benar jadi murid Kristus ketika menyerahkan semua beban untuk Tuhan. Loh, Tuhan bilang, panggul sama-sama, ayo. Ketika ada masalah dengan orang tua, ketika ada masalah dengan teman, dengan pekerjaan kita sama-sama. Jadi esensi doanya kita salah Bapak Ibu. Kalau kita seenaknya saja serahkan kepada Tuhan, itu komunikasi satu arah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak dengar apa maunya Tuhan. Kadang ada ya orang doa itu di timer Bapak Ibu. Di timer Bapak Ibu doa. Pokoknya 15 menit. Stopwatch ini. 15 menit bunyi ting selesai doanya. Ada yang gitu Bapak Ibu. Tuhan mau jawab menit ke-16. Jadi 15 menit selesai Tuhan mau jawab loh. Kok wis hilang ini gitu. Kadang-kadang doa itu tidak butuh waktu yang lama Bapak. Seringkali Tuhan jawab doa cuma 1 menit gitu. Kadang-kadang dijawab Tuhan. Kenapa? Sikapnya sudah benar. Sudah tahu apa maunya Tuhan. Oh, orang itu hidupnya tidak karu-karuan. Doa itu bisa dihitung detikan, tapi dijawab sama Tuhan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita cuma lihat cuplikan singkatnya saja. Tidak lihat apa yang terjadi berikutnya. Berikutnya apa yang terjadi? Tidak tahu. Karena kita cuma lihat cuplikan singkatnya, kita telan itu mentah-mentah, dianggap itu sebagai kebenaran, kita yang rugi. Jadi datang kepada Tuhan itu satu kekuatan bagi orang-orang Kristen. Doa dan pemuritan itu kekuatannya orang Kristen Bapak Ibu. Dan itu kekuatan untuk kita hidup baik, hidup lebih baik, bukan sekedar hidup sungguh-sungguh. Nah, menjadi murid itu mengalami transformasi, tetap jadi dirinya sendiri, bukan berarti terus aku jadi Tuhan, tidak gitu Bapak Ibu. Ada ajaran-ajaran Kristen yang seperti itu juga, aku jadi Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu. Kamu tetap jadi dirimu sendiri ketika kita bertransformasi. Makanya ayat ini, ayat tema kita, berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah itu sebenarnya kalau di tafsir bebas, berubah. Bahaya. Berubah kayak apa? Berubah 180 derajat. Berubah saya misalnya jadi wahyu. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Bahayanya seperti itu. Berubah ini apa maknanya? Renovasi. Saya lihat kata aslinya, renovasi. Bapak Ibu Saudara kalau renovasi rumah, diapakan? Yang baik dipertahankan toh. Yang jelek baru dirubah. Jadi senada ketika renovasi pikiran dan transformasi jadi murid Kristus, kita tetap jadi diri kita sendiri, tidak jadi orang lain. Tidak juga jadi Tuhan Yesus. Jadi seperti Tuhan Yesus, iya. Tapi tidak jadi Tuhan Yesus. Karena ada banyak orang-orang Kristen merasa, aku sudah lakukan ini dan itu perintah agama. Taat semua. Jadi aku kayak Tuhan. Jalan tuh kayak tidak nginjek tanah Bapak Ibu. Kayak orang lain itu salah semua di mata dia. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Nah, transformasi ini transformasi apa? Dimulai dari hati kita.
Di mana sih letaknya hati itu? Di sini Bapak Ibu. Bukan di sini. Ya. Beberapa kali saya sudah sampaikan hati itu di sini. Bukan di sini. Jadi otak itu isinya bukan hanya pikiran. Perasaan itu ada di situ. Jadi inti kemanusiaan itu ada di situ. Ya enggak apa-apa kita, disakiti orang ngelus dodok itu ya enggak apa-apa. Jangan ngelus kepala, nanti dikira sakit kepala. Enggak masalah dengan itu. Yang penting kita tahu kebenarannya. Bahwa inti manusia itu ada di otak. Pikiran, perasaan, kehendak semuanya ada di otak. Dan itulah yang ingin Tuhan ubah. Tuhan kasih masalah. Di khotbah yang lalu saya sampaikan. Bisa saja dia ubah keadaan, tapi lebih sering dan pasti mengubah kita. Persepsi kita yang salah tentang Tuhan, ekspektasi kita yang salah tentang, kalau aku ngalami masalah, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih solusi instan. Kadang-kadang Tuhan pengen ubah juga hati kita yang tidak mengasihi Dia. Datang sama Tuhan, tidak ada rasa pengen mencintai Dia sebagai pribadi, mencintai Tuhan, tapi datang pengen cari masalah selesai sudah. Ini Bapak Ibu. Persepsi kita salah kadang-kadang. Ngikut Yesus tidak akan menyakitkan. Ikut Yesus pasti bahagia. Loh itu tadi ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pasti melihatlah. Aku punya masalah. Tuhan Maha tahu kan. Matanya menjelajah mengelilingi bumi katanya di Alkitab. Ada. Jadi untuk apa aku berdoa? Tuhan bisa lihat, Tuhan Maha tahu. Untuk apa berdoa? Nah ini Bapak Ibu yang tidak dimuridkan itu yang seperti ini. Yang tidak belajar firman Tuhan secara menyeluruh. Ya seperti ini. Akhirnya masalahnya tidak selesai-selesai. Mungkin selesai secara semu. Tapi yang harus kita lihat adalah kerohaniannya. Sampai di mana. Itu Bapak Ibu. Jadi di pandemi ini. Kelihatan sekali. Orang-orang yang serius, tidak serius. Kelihatan Bapak Ibu. Sangat kelihatan sekali. Waktu pandemi ada. Tidak ke gereja karena takut Bapak Ibu. Sekarang sudah boleh dibuka. Aman kan kita? Tidak ada penularan kan di gereja, tidak pernah terjadi toh. Yang lalu-lalu kan penularannya bukan karena di gereja, karena di luar. Makanya kita ibadah ditiadakan dulu. Selesai masalah, boleh datang ibadah, alasan. Memang pada dasarnya tidak mau ke gereja Bapak Ibu. Ya sudah, mau diapakan gitu loh. Itu kan urusan pribadi ya. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita mau ibadah atau enggak ada yang marahi Bapak Ibu. Urusan pribadi masing-masing. Mari kita coba berpikir sekarang ini. Refleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Sampai mana kita mencintai Tuhan? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Dan apa yang belum kita buat untuk Tuhan? Coba yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Layakkah kita ini dibilang muridnya Kristus? Kalau merasa belum layak, jangan minder. Aku tidak layak. Semua orang memang tidak layak menerima kasih karunia. Tapi bagaimana kemauan kita untuk terus ikut Tuhan? Mungkin ini baru langkah awal kita ikut Tuhan. Mungkin baru hari ini kita bertobat. Mungkin baru hari ini kita dengar nama Kristus Bapak. Mungkin baru hari ini kita sadar bahwa kita sangat-sangat jauh dari Tuhan. Tuhan katakan apa? Datang kepada Tuhan. Dimuridkan sama Tuhan.
Tuhan akan kasih yang namanya kelegaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, real rest. Apa itu? Surga, Bapak. Surga. Jadi jangan hanya kita jadi Kristen itu karena status, keturunan, gengsi. Ada loh Bapak Ibu, orang Kristen jadi Kristen itu gara-gara gengsi. Nggak enak lah, mosok papaku Kristen, mamaku Kristen, aku nggak ke gereja. Ada yang seperti itu. Yuk periksa hati kita yuk. Kita ikut Tuhan karena apa? Kalau memang jadi pengikut Yesus tidak melegakan hati kita. Cek dulu, jangan-jangan kita yang salah mengerti tentang Tuhan. Jangan keburu-buru, Kristen enggak masuk akal. Agama mana sih yang masuk akal? Agama mana? Kalau dipikir-pikir semua, banyak yang enggak masuk akal. Banyak yang enggak masuk akal loh. Kristen juga jangan dikira, masuk akal semua. Tidak. Ada hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Dan itu harus diselesaikan dengan yang namanya faith, iman, percaya. Saya tidak sedang menyamakan Kristen dengan agama lain, no. Kristen itu jelas agama yang sangat berbeda. Kelihatan ya dari jenis cara ibadahnya. Dari Tuhannya siapa sudah kelihatan. Tuhan yang datang ke dunia. Tidak ada agama lain. Tuhannya datang ke dunia. Tidak ada Bapak Ibu. Punya nabi sama-sama? Iya punya nabi sama-sama. Tapi nabi yang mati dan bangkit. Hanya satu. Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita merasa juga. Aku tidak butuh Tuhan. Itu hati yang sombong Bapak Ibu. Sangat sombong. Nah, dalam setiap masalah, Allah selalu ingin menyelesaikan akar masalahnya, bukan akibatnya. Saya kasih contoh. Dan ini benar-benar terjadi. Ada sepasang suami istri, bukan di sini. Di pulau lain. Sepasang suami istri ini menikah sudah lama, sudah punya anak. Dan keadaan yang ekonominya sangat bagus. Tapi akhirnya si suami ini selingkuh. Punya banyak selingkuhan. Si perempuan tidak mau cerai. Tapi kalau dia tidak menceraikan suaminya, tanah yang mereka punyai atas nama suaminya ini, padahal punya istrinya, di atas namakan suaminya, dijual semua Bapak Ibu. Dijual oleh suaminya, diambil duitnya, istrinya tidak dapat apa-apa. Jadi dia bingung. Dia bingung harus seperti apa. Kalau tidak diceraikan, aku di nomor 2 kan, nomor 1000 paling sama orang lain. Dia punya banyak selingkuhan, hati ini sakit. Kalau diceraikan, aku salah sama Tuhan. Serba salah Bapak Ibu. Serba salah. Terus dia cari solusi sendiri. Nama tanahnya tak ubah semua. Tak ubah jadi aku. Enggak semudah itu kan. Enggak semudah itu ternyata. Susah ngubah balik nama, harus tanda tangan ini itu. Dan ini benar terjadi Bapak. Sebisa mungkin aku ndak bercerai. Dia tetap suamiku, dia mau sama cewek lain kayak terserah. Terserah. Yang penting aku ndak bercerai. Aku ndak salah di hadapan Tuhan. Dia cari solusi gitu Bapak. Cerainya secara secara hukum.
Yang penting secara agama aku tidak bercerai. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Akar masalahnya bukan itu. Akar masalahnya itu hatimu. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Dua-duanya salah. Kalau aku cerai secara negara, tapi aku tidak bercerai secara agama, lo kan tidak apa-apa. Loh, bercerai hatinya saja, itu sudah cerai di hadapan Tuhan. Nilailah di hadapan Tuhan gitu loh. Jangan cuma dinilai di hadapan manusia. Oh, secara agama selesai, tidak ada masalah. Pendeta tidak tahu. Hei, hidup ini kita dilihat Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah kasih solusi kadang-kadang. Seperti Petrus. Ketika Petrus dimintai Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Apa yang Tuhan tanya kepada Petrus sebanyak 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali kan dia tanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak dikasih solusi Bapak Ibu sama Tuhan. Tuhan gembalakan domba itu gimana? Tuhan tidak tanya itu. Petrus, kemampuanmu seberapa? Ayo kasih tahu. Kamu bisa apa? Pernah kerja apa? Apa yang bisa kamu buat untuk membangun diri? Kadang-kadang Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya hati, masalah. Akarnya itu ada di hati. Kenapa kadang-kadang masalah kita tidak kunjung selesai? Hati kita salah. Salah sama Tuhan. Bukan salah sama manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Sama Tuhan apa? Ketika Tuhan Yesus kasih tanggung jawab itu. Hati kita di mana Bapak Ibu? Makanya hati kita ini harus dipenuhi dengan yang namanya firman Allah. Ada juga kasus seorang single parent. Perempuan, mama jadi single. Dia janda. Anaknya nakal sekali. Nakal sekali, bukan di sini ya orangnya. Sangat nakal sekali. Dia datang sama pendeta, dia datang ke gereja. Pak Pendeta, selesaikan masalah saya ini. Anak saya nakal sekali. Ya apa? Saya ini ngasuh dia sendirian, single parent. Dia tahu dia butuh yang namanya suami untuk menyelesaikan permasalahan anaknya. Kan anak-anak itu kan butuh juga kasih sayang bapak. Terus gimana? Ini sudah cerai ya Bu. Tapi suaminya belum mati. Gimana terus? Aku masih muda. Anakku udah selesai-selesai masalahnya. Dia butuh figur bapak. Tapi suamiku masih hidup. Cuman pisah rumah. Gimana aku kawin lagi kan? Harus kawin lagi nih. Celakanya sama gereja didukung. Boleh kawin lagi. Wah ini Bapak Ibu. Karena mempertimbangkan dia masih muda, masih usia produktif, anaknya gimana. Akar masalahnya bukan itu Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar firman Tuhan ya, Allah itu kita bisa panggil Bapa. Kata Bapa itu bukan berarti gender. Bukan berarti dia laki-laki. Makanya seringkali agama kita dipermasalahkan. Yesus itu anak Allah, Allah itu Bapa, ibunya siapa? Ditanya lagi bidannya siapa? Loh, ini yang bahaya Bapak. Bapak itu di dalam Alkitab itu bukan bicara soal gender. Karena Allah itu beyond gender, tidak punya gender. Tidak berkelamin Allah itu. Dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan. Itu Alkitab. Bapa itu bicara soal dia sumber dari segala-galanya. Sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber
penyelesaian masalah, dia sumber perlindungan. Itulah Bapa. Nah, Bapa secara dunia sama Bapak Ibu, punya makna yang sama. Jadi laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai sumber sukacita di rumah, dia sebagai sumber berkat, dia sebagai sumber juga firman Tuhan. Itu peran laki-laki. Nah, kata Bapak itu bukan bicara soal gender. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 21. Di situ dikatakan Bapa tidak boleh menyakiti anak. Coba ya kita buka ya. Saya agak teringat ayat ini. Kolose 3 ayat 21. Di situ dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pertanyaan saya, ibu boleh nyakiti hatinya? Loh, enggak disebutkan di sini. Kenapa disebutnya cuma bapak? Karena Paulus tahu bapak itu bukan bicara soal gender, Bapak Ibu. Bapak itu sebagai sumber, kita bisa ambil perannya jadi yang single mother di sini. Bisa ambil peran bapak karena sumber bisa dipelajari. Secara psikologi bisa ambil. Bisa ambil peran ibu yang single parent, bisa ambil peran bapak, bisa, sangat bisa. Jadi bicara soal apa? Sumber. Nah, bagaimana dengan kita? Anak-anak kita perlengkapi enggak dengan Tuhan? Jangan kita datang ke rumah, lihat dia tidur-tiduran, main game, datang kita marah-marah gitu loh. Kamu itu cuma bisa tidur-tiduran, main game. Balik dimarahi sama anaknya. Mama ini pulang, enggak bawa makanan, enggak bawa uang. Selesai masalahnya? Enggak. Perlu komunikasi dari hati ke hati sama anak. Diajari, dimuridkan, diajari dengan cara yang benar Bapak Ibu. Dan terlebih kita dulu yang harus diperlengkapi oleh yang namanya firman Tuhan. Pemuritan yang berhasil adalah pemuritan yang dilakukan. Mungkin kita ingin belajar banyak tentang Tuhan. Tapi jangan lupa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cuma hanya tahu, tidak dilakukan, percuma. Amanat agung Tuhan katakan apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat berikutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bukan mengerti segala sesuatu. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu kita solusi. Itulah poinnya Tuhan. Yang penting apa? Sudahlah, lakukan saja. Karena kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, apa ya? Tuhan itu pengen apa sih? Kadang-kadang pikiran kita juga tidak nyampe tuh. Untuk cari tahu apa maunya Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang kita bahkan tidak tahu. Apa maunya Tuhan? Hidup oleh iman Bapak Ibu. Banyak permasalahan terjadi bukan karena kita kurang pengetahuan. Banyak masalah tidak selesai bukan karena kita kurang pengetahuan dan pengertian. Tapi kurang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cek hati Bapak Ibu Saudara. Dan pemuritan itu butuh komunitas Bapak Ibu. Saya tidak akan jelaskan panjang soal komunitas ini. Intinya kalau kita benar-benar mau jadi murid Kristus, yuk ikut sama-sama komsel. Jadi ibadah hari Minggu tidak cukup karena tidak ada komunitas. Lihat bagaimana Tuhan Yesus memuridkan Petrus. Komsel tiap hari itu 24 jam Bapak. Tidak pernah pisah Bapak. Pisah waktu Tuhan Yesus doa, baru bisa sebentar kan. Tapi selama berjam-jam mereka berkomunitas. Nah, kita dibatasi memang oleh pekerjaan dan lain-lain. Tapi masa sih tidak sempat sama sekali. Ini kan yang aneh itu. Jadi kita mungkin bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Bisa.
dianugerahi Tuhan akal budi yang luar biasa, dianugerahi Tuhan berkat yang banyak, dianugerahi Tuhan macam-macam. Kita bisa selesaikan masalah mungkin sendiri, tapi lebih bijak dengan bantuan saudara seiman. Firman Tuhan katakan apa? Banyak penasehat, terjalanlah rencana itu. Tanpa penasehat, runtuhlah kota. Dan pemuritan itu butuh yang namanya ketekunan, Bapak Ibu. Tekun berdoa. Ini yang kadang-kadang kita menghakimi orang lain. Dia tidak pernah doa. Gaya orang berdoa itu beda-beda, Bapak Ibu. Tidak semua orang harus duduk diam 2 jam berdoa. Tidak semua orang seperti itu. Semua orang punya gayanya masing-masing. Saya punya gayanya sendiri dengan Tuhan. Saya tidak bisa suruh duduk 1 jam berdoa gitu, tidak bisa, Bapak Ibu. Bukan persoalan, tidak bisa konsentrasi. Bukan, Bapak Ibu. Geringgingan, Bapak Ibu, kaki saya. Kalau suruh duduk di bawah lama itu geringgingan. Itu masalah. Kalau saya lama di situ, tidak bisa berdiri, repot. Sudah saya bangun sejak lama, sejak saya masih remaja. Ya, gaya komunikasi saya dengan Tuhan santai-santai. Ngomong sama Tuhan, bahkan ketika saya mengerjakan sesuatu, saya bisa ngomong sama Tuhan gitu loh. Nggak harus kita harus duduk 2 jam gitu dong. Nggak. Yang penting sering. Tanya Tuhan, sering. Itu. Jadi yang Tuhan pengen bukan kuantitas berapa lama kita berdoa. Bukan itu. Tapi yang Tuhan pengen rutinitas kita sama Tuhan, ketekunan kita sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dan ketekunan ini menghasilkan kekuatan. Ketika ketekunan ini runtuh, runtuhlah kekuatan kita. Runtuh semua, Bapak. Saya undang pemain musik dan tim responsif untuk maju ke depan. Masalah atau baptisan api mengarahkan kita serupa dengan Kristus. Jadi jangan sampai kita ngalami masalah, kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak serupa dengan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Don't let anything destroy you after Jesus restore you. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita sudah bertobat berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ingin menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita dijatuhkan sama yang namanya orang lain, sama yang namanya berhala, sama yang namanya uang, sama yang namanya egoisme kita, sama yang namanya persepsi pribadi kita, sama yang namanya pemikiran kita. Tuhan Yesus sudah berkorban sekian banyak untuk datang kepada kita, memulihkan kita, mengembalikan kita. Kita jatuh berulang kali. Tidak apa-apa. Berapa banyak kita bangkit, berapa banyak kita balik sama Tuhan dan punya hati yang serius sama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerahmu, bertahta di kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti. Semua beban yang
hari ini kita tidak sadar selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, atau bahkan kita baru kenal yang namanya Yesus itu. Siapa Yesus itu? Mungkin kita sudah jadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun, tapi kita tidak pernah serius sama Tuhan. Kita datang cuma minta solusi, minta berkat, minta penyelesaian setiap masalah-masalah kita. Memang Tuhan bisa menyelesaikan setiap masalah kita, tapi bukan itu yang Tuhan pengen. Tuhan ingin hati kita, hidup kita, pikiran kita, rencana kita, kehendak kita serahkan sama Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu, Bapak Ibu. Mungkin sudah berulang kali kita berjanji, komitmen sama Tuhan. Berulang kali juga kita jatuh, kita gagal. Kita tidak tepati kata-kata kita sendiri. Ayo sekali lagi datang kepada Tuhan. Berkomitmen sama Tuhan untuk dipulihkan Tuhan. Untuk dikembalikan Tuhan kepada jalan yang benar. Menjadi murid-murid Kristus. Yang mengikuti Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Kita butuh penopang. Mungkin kita tidak enak hati dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, selesaikan itu. Mereka yang bisa menopang kita untuk menjadi murid Kristus. Mungkin ketekunan kita sendiri yang kendor sama Tuhan. Karena masalah kita jadi kendor sama Tuhan. Ayo balik sama Tuhan. Tuhan rindu. Tangannya sangat terbuka bagi kita untuk menerima siapapun kita. Tidak ada yang layak. Kita semua tidak pernah layak. Justru yang tidak layak itu yang Tuhan panggil, yang Tuhan cari. Mari kita datang dengan sepenuh hati kita. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau persembahkan semuanya untuk Tuhan. Mungkin hati Bapak Ibu sekalian sedang sakit, sedang luka. Bahkan kita tidak enak sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Semua yang ku miliki, aku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Bertata di hidup. Kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu Bapa. Memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Semua beban yang Kau telah ubahkan. Ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang aku dipulihkan. Aku diberkati. Kasih-Mu sungguh nyata. Kau telah ubahkan
di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini. Kami percaya Engkau bersukacita dengan kehadiran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu. Segala sukacita kami, segala beban kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki lewat masalah yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Sebab kami perlu Engkau Tuhan untuk menolong kami, untuk mengubah kami dari hati kami ya Tuhan. Berikan kami kuasa ya Roh Kudus untuk kami dapat menyerahkan dan mengubah seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan untuk menolong kami. Kami percaya Engkau menghendaki kami terus berubah agar kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup kami. Karena Engkau terus ingin mengubah kami. Inilah kami ya Bapa, kuatkanlah kami. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Berikan kami kuasa untuk melakukannya. Kau berkati ya Tuhan kami semua yang telah mendengar dan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk terus hidup dalam kedekatan dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Menyerahkan semua doa kami kepadamu di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah turun berkat atas Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Diberkati dengan keamanan. Diberkati dengan kesehatan. Diberkati dengan materi yang berlimpah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah seluruh masyarakat yang ada di Probolinggo. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, inilah kami pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Engkau menolong mereka yang sakit. Tuhan menjamah mereka. Dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan dalam bekerja. Tuhan memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ya Tuhan Sekolah Bintang Harapan. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan murid-murid yang belajar di rumah. Guru-guru yang mengajarnya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam perjalanan pulang sebentar kami percaya tangan-Mu menopang kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu. Kami melimpah dalam hidup-Mu segala yang baik. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran-Mu. Dan Roh Kudus akan menuntun, memberkati saudara dan memakai saudara sekalian menjadi berkat dimanapun kau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.